Terima kasih ada Pak Rio dan Pak Leo. Uh, dan terima kasih juga teman-teman di rumah yang atau di kantor juga yang masih jam kerja. Selamat datang di Casey Talk Indonesia. Ini tahun kedua, tapi untuk aku pertama, jadi ini tahun pertama aku join dan we're excited karena aku dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini itu banyak banget ngulik tentang Terraform karena pekerjaannya memang seputar itu gitu. Jadi kayak ya, dan sangat menarik gitu untuk Terraform ini gitu. Salah satunya yaitu yang akan saya bawakan yaitu Terraform modul gitu, yang kalau diulik lebih dalam kayak ternyata bisa loh kita bikin style seperti ini gitu, yang kalau kita implementasikan itu sangat efisien uh, dan outputnya itu sama gitu. Jadi kayak gimana sih kayak kita bikin modulnya itu kita bisa pakai untuk banyak project dan dengan secara efisien yang nggak perlu lagi kita nanti ketika ada project baru kita ngulang lagi bikin script Terraform-nya gitu. Itu goal-nya gitu. Oh iya, perkenalkan nama saya Ananda Durahmuati. Saya bekerja sebagai Cloud Infra Engineer based di Singapura. Jadi domisili saya di sini. Sekarang di sini udah jam 11 ya. Dan jam kerja juga gitu. Tapi saya sangat excited ya yang tadi saya bilang gitu. Dan ya, itu ya di sini kita akan fokus ke materi tentang Terraform. Salah satu cukup menarik, dan untuk key takeaway dalam sesi ini, dalam sesi saya 15 menit ke depan itu apa sih gitu, yaitu untuk mendefine, mempackage, dan mendeploy standar komponen across project. Jadi kayak yang saya bilang tadi, nggak perlu lagi nih kayak misalnya ya dalam satu project tuh kita diminta bikin seluruh atau banyak script untuk banyak service itu, kita nggak perlu lagi bikin satu-satu gitu loh dan berulang gitu, yang tadinya misal tiap project itu kita bisa 1 bulan, bisa 3 minggu, 2 minggu gitu, itu kita bisa reduce bahkan sampai 1 sampai 2 hari aja gitu udah jadi gitu. Dan ya itu kelebihannya gitu. Jadi yang general gitu, yang umum, yang kita bisa pakai untuk semua project gitu. Karena sebenarnya karena ketika kita pakai service yang sama, kita implementasi code yang sama gitu ya, nggak perlulah kita ngulang kayak wasting time gitu sih gitu. Untuk code maintainability juga, environmental flexibility, jadi nanti ketika ada update versi atau kita mau ningkatin versi di Terraform-nya, ketika ada sintak baru ya nanti kita tinggal update di sana, terus nanti kita tinggal implementasikan gitu. Super nice gitu sih, jadi kayak efisien banget gitu sih. Nah, apa sih modul gitu? Nah, modul di sini itu gimana cara kita mempackage dan menggunakan resource kembali di Terraform gitu. Jadi terus dia ibaratkan kayak satu folder yang isinya itu ada .tf, .json yang isinya script, terus ada .tf files gitu yang mungkin kita punya untuk custom configuration itu di satu directory yang sama gitu. Nah, strukturnya ada apa? Strukturnya ada input variable yang misal kita diminta untuk kayak sistemnya minta variabel yang perlu kita inputkan kayak ID gitu, atau kayak misal di cloud itu ada VPC ID gitu, terus ada subnet ID dan sebagainya. Nah, nanti itu parameter yang kita perlu masukkan. Itu sebagai requirement untuk resource yang akan kita buat gitu. Jadi kayak misal kita mau bikin subnet ya, kan otomatis perlu VPC ID ya. Jadi itu kayak requirement yang wajib ada gitu. Makanya kita diminta dulu gitu. Terus ada output variable. Nah, di sini
lebih ke misal tadi kita buat subnet ya, terus kita bisa keluarin output subnet ID, yang subnet ID nanti bisa dipakai untuk resource yang lain gitu. Daripada copy and paste secara manual, nah kita bisa bikin script untuk redirect outputnya itu ke input variabel yang tadi gitu, supaya automate gitu sih idenya gitu. Dan itu sangat sangat possible, sangat mungkin gitu, biar kayak tinggal enter gitu loh. Terus resource, nah di sini specify resource handle. Nah ini resource yang kita mau buat tadi, contohnya kayak subnet ya, dan dalam modul. Terus ada modul structure. Nah di sini structure-nya ada readme main variable output. Di sini file-file yang wajib. Mungkin saya sambil demokan. Nah di sini contoh saya punya misal set3 ya. Nah di sini contoh saya punya ini file-file yang ada di root folder, yang folder utama yang setidaknya itu wajib ada main.tf, ada variable.tf, dan ada output.tf. Yang lain itu opsional gitu. Dan modul itu biasanya atau best practice-nya juga ditaruh di dalam nested folder gitu. Jadi ada folder baru yang biasanya namanya modul gitu, tapi itu nggak wajib namanya modul sih. Terus ini root modul tadi yang kayak mungkin aku sambil jelaskan di sini ya. Contoh di sini kita mau buat VPC gitu. Nah, di sana kita taruh resource-nya tadi, kita inputkan. Dan ketika kita ingin buat VPC untuk sebuah project, nanti kita tinggal bikin .tf di root modulnya. Terus kita tinggal bikin modul gitu. Modul, nama modulnya apa, terus source code-nya ada di mana gitu. Itu ada di folder VPC gitu. Seperti ini. Terus mungkin yang lebih kompleks, contoh kita bikin user yang di sini contohnya IAM yang punya relasi ke banyak service gitu. Jadi contoh kita mau bikin satu bundle IAM role gitu, terus di sana ada kita perlu IAM role name, terus instant profile, terus ada trusted role, seperti itu yang nanti resource-nya ini itu berrelasi dengan resource yang lain, contohnya itu IAM policy, seperti itu. Jadi daripada kita definisikan, maksud dari modulnya itu daripada kita definisikan resource-nya satu persatu, contoh ada IAM role, ada IAM instant profile, kita bisa taruh semua resource yang terkait di untuk misal bikin IAM role dan IAM policy tadi itu di satu folder yang sama. Lalu nanti kita bisa linkkan dengan modul. Kita bisa taruh satu bundle-nya itu di modul, seperti itu. Terus tadi ada readme, ini untuk penjelasannya. Contoh kalau di saya, supaya ketika ada orang baru yang atau misal kita mau deliver, kita transfer knowledge-nya ke orang lain, dia bisa tahu struktur di Terraform-nya itu seperti apa, jadi lebih mudah untuk dibaca. Goalnya seperti itu. Terus license juga, tapi ini opsional sih, tapi better direkomendasikan gitu. Terus ini main.tf variable dan output.tf tadi ini sama. Dan sebaiknya untuk variable dan output itu diberi deskripsi juga. Ini best practice-nya ya. Jadi supaya ketika orang lain tahu, dia bisa baca gitu sih. Ini maksud code-nya itu apa gitu. Nah, ini tadi demo saya yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa ulik di GitHub. Saya nanti bisa dicoba. Di sini saya cuma bikin sebuah resource namanya VPC dan IAM role dan IAM policy.
yang nanti relate dengan misal ada script data.df untuk resource-nya seperti itu, yang ketika kita pakai modul nggak perlu lagi nih kita define resource-nya satu persatu, boleh seperti itu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa coba ya. Dan ini untuk referensi yang saya pakai, mungkin saya akan coba praktikkan. Yes, jadi ketika kita bikin resource seperti itu, dia akan langsung terbuat dan dia akan langsung mencari, oh ini relasi si resource-nya itu gimana gitu. Contoh kayak misal di sini kita bikin IAM role untuk storage service gitu. Terus kita bikin IAM role policy, yang mana di sana di IAM role-nya itu ya kita akan mendefine usernya nanti pakai akses punya akses apa aja sih gitu. Di lebih ke yang disebut tadi ya di awal, dia lebih centralized manajemennya. Seperti ini, kode maintainability, jadi maintainnya juga lebih mudah karena kayak gini ya, misal kan tiap project itu kan bisa jadi kan pasti punya desain arsitektur yang beda-beda gitu. Jadi dengan menggunakan standar modul yang sama seperti ini, di modul ini kan kayak sama ya, resource, terus ada kayak VPC gitu, terus kita bisa tambah subnet atau yang lain gitu. Dan kan secara umum sama gitu, jadi daripada kita bikin resource-nya one by one satu persatu di sini di root modul, ya itu tinggal bikin aja modul root folder, nah kita bisa tinggal bikin modul general, terus kita bisa implementasikan untuk banyak project gitu ya. Dan bagusnya dan enaknya pakai Terraform, jadi kita bisa bikin banyak style yang beragam dengan output yang sama. Itu sangat menarik gitu. Jadi kayak bisa jadi saya atau Mas Leo gitu sama-sama mau bikin VPC, cuma dengan style yang berbeda gitu. Misal dengan modul yang sama gitu. Nah, itu bisa banget implementasikan gitu. Jadi lebih dititik beratkan kayak pakai modul yang sama dengan general, nanti bisa dipakai di banyak resource seperti itu, di banyak project. Nah, nanti teman-teman bisa coba untuk lab-nya, atau nanti bisa kontak-kontak saya di Ananda Dwi Rahmawati, bisa cari di sosial medianya. Oke, terima kasih. Sekian untuk lightning talk dari saya. Dan ya, sampai jumpa di sesi yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak kata-kata yang kurang berkenan.